Dan bisa kembali di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Wahono Saputra, Direktur Utama PT Sanda. Tadi kita sudah berbincang sedikit bagaimana sebetulnya secara historikal atau secara historis lah ya, bagaimana PT Sanda berdiri sampai dengan hari ini terus meneruskan operasionalnya. Baik, bicara mengenai kondisi pandemi ini untuk berbagai macam sektor adalah satu hal yang cukup sulit. Saya juga kemarin berbincang dengan Asosiasi Pertekstil Indonesia bahwa pandemi juga memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap industri tekstil. Dari perusahaan sendiri seperti apa dampaknya, Pak Wahono? Cukup berdampak, Pak. Jadi pandemi ini cukup memukul. Kita mungkin kalau saya rata-rata kita sekarang masih di minus 20-30% dibanding masa sebelum pandemi. Ya, dari segi penjualan masih minus, berkurang lah. Baik. Apa yang kemudian menyebabkan hal itu, Pak Wahono? Apakah dari serapan marketnya sendiri yang memang menurun, atau dari kapasitas produksi perusahaan Anda sendiri yang memang menurun karena memang harus mengikuti protokol kesehatan, jumlah WFH dan lain sebagainya? Kedua-duanya, Pak, terutama sih serapan market. Tidak bisa dipungkiri, jadi untuk market seperti garment, pakaian jadi, contoh aja yang sangat simpel adalah seragam sekolah, Pak ya. Jadi itu kan sangat terpukul di mana banyak banyak pelajar yang tidak beli seragam baru karena kan sampai sekarang pun masih sekolah dari rumah. Jadi itu sangat ngefek ke permintaan pakaian jadi dan berdampak juga ke permintaan benang jahit. Baik. Ya, Gitu. adanya tantangan ini ataupun challenge ini, Pak Wahono, sejauh mana sebetulnya perusahaan melakukan berbagai macam strategi agar secara operasional perusahaan masih terus dapat beroperasi? Ya, kami menerapkan beberapa cost cutting measures untuk penghematan, tapi terutama kita yang salah satu yang itu kita menerapkan fleksibilitas yang lebih tinggi, Pak. Jadi apa yang saya maksud, yang sebelum masa pandemi ini ada beberapa order atau beberapa tipe produk yang kita tidak terima atau kita tidak produksikan pada masa pandemi ini karena terbukanya kapasitas produksi yang masih ada yang tidak terpenuhi, maka kita mencobalah memproduksi barang-barang baru atau barang-barang yang sebelumnya diminta tapi kita belum bisa penuhi. Oke. Begitu, Pak. Barang-barang baru itu seperti apa, Pak Wahono? Apakah ada hubungannya dengan misalnya permintaan dari hazmat yang kemudian meningkat sehingga kemudian ada produk-produk dari benang sendiri yang mengikuti karakteristik dari produk hazmat yang memang secara permintaan sedang sangat tinggi-tinggi pada saat pandemi ini? Iya, betul, Pak. Ya, salah satunya itu dan juga jadi ada tipe-tipe benang jahit yang khusus yang sebelumnya itu secara order quantity itu kecil, di mana kita agak susah untuk merubah kita punya produksi, Pak ya, production line untuk memenuhi produk tersebut. Yeah. Itu jadi sebelumnya kita nggak bisa terima karena sudah penuh. Sekarang kita coba kita terima untuk jadi order quantity yang lebih kecil, jadi kita lebih fleksibel seperti hal itu sih, Pak. Ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan begitu ya. Adanya penyesuaian-penyesuaian tersebut dari misalnya culture perusahaan atau mungkin dari teknologi, dari mesin dan lain sebagainya, seperti apa penyesuaian di dalamnya, Pak Wahono, sehingga kemudian pada akhirnya memang ini dapat menjadi strategi lah ya untuk kemudian dapat bertahan pada saat pandemi ini. Ya, untuk mesin pada saat ini mesin semua kita sudah kita mengambil kesempatan low season ini yang baru saat ini untuk kita semua overhaul yang biasanya kita lakukan akhir tahun, kita majukan schedule-nya untuk supaya dia bisa di overhaul dulu. Jadi kalau akhir tahun permintaannya sudah kembali normal atau menuju ke normal, kita sudah siap untuk lari lagi. Jadi kita udah nggak perlu meluangkan waktu untuk servis mesin-mesin tersebut, Pak. Lalu efisiensi mesin tentang penghematan listrik, pemasangan inverter, penggantian motor-motor yang dulunya voltage-nya tinggi menjadi rendah, itu semua kita lakukan untuk efisiensi tersebut. Baik, bicara mengenai efisiensi, sejauh mana pembagian jam waktu kerja atau mungkin ada satu pilihan yang
harus kemudian diambil, misalnya ada pengurangan jumlah karyawan dan lain sebagainya, ini juga dilakukan Pak Wahono? Ya, kita mengurangi dalam segi jumlah shift. Yang sebelumnya kita itu jalan hampir 24 jam. Oke. Pada saat ini kita jalan 2 shift per hari, jadi ada 1 shift yang masih kosong. Dan kita melihat kondisi pasar sampai kita bisa kembali lagi ke 24 jam tersebut, Pak ya. Untuk karyawan juga ada beberapa karyawan yang kita memang terpaksa kita rumahkan, tetapi sebisa mungkin kita minimalkan lah angka itu. Ya. Mengenai penurunan serapan market sendiri, ini berlaku rata atau ada beberapa daerah yang serapannya ataupun penurunan serapannya ini paling signifikan, Pak Wahono? Penurunan serapan setiap wilayah ada perbedaan, terutama saya rasa untuk wilayah DKI Jakarta cukup drastis. Yeah. Padahal itu size-nya besar, tapi penurunannya juga cukup drastis. Bali juga Pak, juga sangat terdampak. Ya, selain itu kalau saya lihat Jawa Tengah, menurut saya yang paling dampaknya masih bisa nggak segitu besar kalau untuk Jawa Tengah. Baik. Ya, ada beberapa insentif lah yang diberikan oleh pemerintah untuk industri agar dapat melalui masa sulit atau masa pandemi seperti sekarang. Sejauh mana ini termanfaatkan oleh perusahaan sendiri, Pak Wahono, misalnya ada restrukturisasi kredit dan lain sebagainya? Ya, kami juga mendapatkan restrukturisasi kredit dari beberapa bank yang kita bekerja sama. Itu sangat membantu pada saat ini terutama untuk menghandle cash flow kita, Pak. Di luar itu juga karyawan yang terdampak yang ada beberapa schedule mereka dirumahkan, itu juga terbantu dengan tunjangan 600.000 per bulan dari pemerintah. Itu juga mereka sangat terbantu lah soal itu. Baik. Anda tadi menyampaikan mengenai persaingan lah ya, kalau di spesifik perusahaan-perusahaan yang memproduksi benang untuk kebutuhan pabrik tekstil dan lain sebagainya, ini pemainnya tidak terlalu banyak lah, ada di bawah 10 pabrik tadi seperti Anda sampaikan. Ya. Pada saat masa pandemi seperti sekarang, adakah kemudian kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan untuk kemudian tetap pabrik-pabrik ini ataupun mungkin partner lah ya dalam berusaha ini tetap sama-sama beroperasi? Ya, betul Pak. Mungkin saya jelaskan lagi yang memang betul, pabrik yang sejenis kami, yang fokus produksi hanya untuk benang jahit, benang embroidery, itu memang tidak sampai 10 Pak, di seluruh Indonesia ya. Tapi kalau kita ngomong pabrik benang di Indonesia pasti lebih dari itu. Tapi karena sekali lagi spektrumnya lebar, jadi saya hanya fokus ke segmen saya sih Pak ya. Jadi saya ngomong benang jahit dan persaingannya saja. Betul. Itu dekat sampai 10. Kolaborasi betul Pak. Jadi masa pandemi ini juga kita saling support, meskipun yang sebelumnya yang juga adalah kompetitor, yang kita juga menjual barang sejenis, kita juga kolaborasi di mana misalnya ada satu permintaan khusus yang satu pabrik tidak bisa lakukan, berdiskusi bersama untuk bisa memenuhi order tersebut. Jadi intinya orderan apa yang kita bisa terima, kita maksimalkan. Ya, Pak Wahono, tadi Anda sempat sampaikan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang memang sebelumnya tidak ada, tapi kemudian menjadi ada pada saat pandemi COVID-19 untuk misalnya benang-benang untuk menjahit alat-alat kesehatan seperti hazmat dan lain sebagainya. Dan ini orderannya juga mungkin sudah cukup banyak. Sejauh mana orderan-orderan untuk spesifik benang yang nantinya akan digunakan untuk alat-alat kesehatan, ini cukup membantu lah ya, pengurangan di beberapa serapan-serapan market yang tadi Anda sampaikan. Betul Pak, jadi pattern itu bisa kami lihat terutama pada saat bulan 5, bulan Mei, itu kita bisa lihat dari untuk produksi hazmat atau APD itu kelihatan sekali, karena dari warna benang jahit yang mereka pesan, itu kami sudah tahu ini untuk APD. Jadi memang itu membantu, tapi jujur untuk segmen kami, karena kami bergeraknya kan sekali lagi hanya di benang jahitnya Pak ya. Jadi mungkin secara total keperluan untuk menjahit satu APD itu sebenarnya benang jahitnya nggak begitu banyak. Jadi tetap aja mungkin membantu sedikit, tapi tidak terlalu signifikan menurut kita. Baik, iya.
Pak Wahono, kita bicara mengenai persaingan dengan mengesampingkan sedikit kondisi pandemi gitu ya. Kita bicara kondisi yang cukup general. Sebetulnya apa yang membuat produk yang Anda produksi ini kemudian berbeda dengan produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Ini tentu saja memberikan diferensiasi lah dan juga memberikan poin plus lah dalam hal persaingan untuk produk-produk serupa. Ya, ya. Untuk persaingan, untuk diferensiasi kami selalu, Pak, sebelum pandemi pun kita selalu mendiferensiasikan produk kita, di mana kita memberikan itu kita sangat-sangat partikular tentang efisiensi penggunaan tersebut yang saya jelaskan, seberapa sering atau seberapa jarang benang ini putus atau bila perlu jangan sampai putus pada saat penggunaan untuk membantu pengguna kita ya Pak ya, pengguna barang kita. Jadi itu selalu kita perhatikan sih, even sebelum pandemi. Baik. Kalau untuk pandemi yang interesting, yang menarik yang terjadi juga adalah kita kolaborasi dengan pabrik lain yang saya ngomong ya, padahal juga kompetitor kita untuk melawan produk impor. Jadi itu yang kita lakukan. Yang sebelumnya ini mungkin kita tidak pernah diskusi atau fokus untuk membuat benang tersebut, tapi ternyata kita bisa kolaborasi dan berhasil gitu Pak. Baik, sejauh mana produk-produk sejenis dan ini diimpor cukup memberikan distraksi lah dalam hal penetrasi market di Indonesia, Pak Wahono? Ya, untuk import, untuk barang import yang mengganggu kami adalah dari segi harga. Mereka selalu bermain di segmen di faktor harga Pak ya. Jadi mereka menawarkan dengan harga yang sedikit lebih murah atau sebagainya. Tapi satu hal yang tidak bisa mengalahkan produk lokal adalah satu kecepatan, ketepatan warna. Karena kalau untuk benang jahit itu tidak semudah itu untuk melawan pemain lokal. Karena kita akan yang mengontrol warna Pak. Karena kita bisa react cepat. Kalau misalnya customer memerlukan warna ini cepat, iya, kita bisa dalam 3 hari udah memberikan warna yang diminta. Tapi kalau import kan tidak mungkin bisa secepat itu, Pak. Jadi itulah. Jadi dampaknya kalau soal harga pasti. Jadi mungkin warna-warna tertentu yang mudah didapatkan dari import itu mungkin kita terdampak karena harga mereka sedikit bisa lebih murah daripada kita, gitulah. Baik, ya Pak Wahono, kita ada satu segmen lagi, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Baik.